Selamat sore, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam semua impian kita percaya tidak ada yang tidak mungkin. Karena Yesus di dalam Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, jangan lupakan Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap menyertai langkah hidup kami. Ajar kepada setiap kami supaya kami sungguh melibatkan Tuhan di dalam setiap kesempatan, di dalam segala hal yang kami rencanakan di dalam hidup kami, di dalam setiap detail hidup kami selalu melibatkan Tuhan. Tolong kami supaya pada kesempatan sore hari ini di dalam perenungan firman Tuhan, kami sungguh diingatkan dan dikuatkan. Kami menyerahkan waktu perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama-sama saya ajak kita akan membaca satu surat. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita termasuk orang yang melakukan perencanaan sebelum kita melakukan segala sesuatu? Atau kita termasuk orang yang tidak suka merencanakan sesuatu? Kalau kita merencanakan sesuatu, biasanya justru gagal. Kita ambil contoh, hari ini kita mungkin merencanakan akan hangout dengan beberapa teman kita. Semua sudah kita rencanakan dengan matang. Namun tiba-tiba acara itu gagal karena ada sesuatu dan lain hal. Apakah salah jika kita selalu merencanakan segala sesuatu dengan cermat dan matang? Tidak ada yang salah dengan hal ini. Perencanaan adalah hal penting di dalam hidup. Dengan merencanakan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang itu akan teratur dan terarah kepada satu sasaran tertentu. Hidup yang terencana adalah satu bukti bahwa seseorang itu sangat menghargai waktu dan potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kalau kita melihat realita hari ini, dunia saat ini sedang berduka karena pandemi COVID-19 yang juga belum kunjung usai. Ada banyak hal yang sudah kita rencanakan dan persiapkan dengan matang, tertunda atau bahkan gagal. Ada banyak pasangan yang menunda pernikahan mereka dan tidak tahu kapan akan terrealisasi. Atau mungkin ada banyak orang yang menunda atau bahkan membatalkan rencana liburan mereka. Kita tidak tahu kapan semua yang tertunda itu akan terlaksana. Mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita. Jika di dalam kondisi pandemi ini ada banyak hal yang gagal atau tertunda, apakah salah jika kita merencanakan sesuatu?
Tidaklah salah kalau kita merencanakan sesuatu. Bahkan membuat perencanaan adalah satu wujud atau ekspresi keberimanan kita kepada Tuhan. Merencanakan segala sesuatu tentu dengan melibatkan Tuhan. Suatu rencana akan semakin sempurna jika kita melibatkan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam suratnya, Yakobus mengingatkan kepada pembacanya agar mereka tidak melupakan Tuhan di dalam merencanakan segala sesuatu. Yakobus secara khusus menulis suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan karena penganiayaan. Mereka adalah orang Kristen sama seperti saudara dan saya. Dan Yakobus melihat bagaimana hidup mereka itu tidak lagi berlandaskan kepada Kristus. Kristus tidak lagi menjadi landasan di dalam kehidupan mereka. Di dalam kehidupan dunia modern saat ini, seringkali kita juga tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana hidup kita. Karena kita merasa mampu menentukan langkah hidup kita sendiri. Dengan pengalaman kita, dengan kepintaran kita, dengan kekuatan, kekuasaan kita, kecanggihan teknologi saat ini, dengan uang, dengan kekayaan, maka kita mengira bahwa semua yang kita rencanakan pasti akan bisa berhasil. Tetapi apakah semua itu bisa berhasil dengan baik? Bisa terrealisasi dengan baik? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Yakobus mengingatkan kepada kita untuk kita melibatkan Tuhan di dalam rencana hidup kita. Mengapa demikian? Hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah hidup kita itu ada di dalam kontrol Tuhan. Di dalam ayat 15a dikatakan bahwa jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa berapa lama kita hidup ada di dalam tangan Tuhan. Durasi kita hidup di dunia ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur berapa lama kita hidup di dunia ini. Tuhan yang mengendalikan hidup mati kita. Kita mungkin tidak tahu berapa lama hidup kita yang seperti uap itu akan bertahan di udara. Tetapi Tuhan tahu. Karena Tuhan memutuskan berapa lama kita akan hidup. Jika Tuhan mengendaki, kita akan hidup. Hidup mati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam ayat 15b dikatakan bahwa jika Tuhan mengendaki, kita akan melakukan ini dan itu. Ini adalah satu hal yang mengajarkan bahwa aktivitas dan pencapaian hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengatur apa yang kita capai, apa yang kita raih. Tidak hanya hidup kita yang ada di dalam tangan Tuhan. Kesuksesan kita sesungguhnya ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kita seharusnya bisa berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan melakukan ini dan itu. Dan jika Tuhan tidak menghendaki, kami tidak akan melakukan ini dan itu. Semua hal yang kita lakukan, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Apakah kita melakukan perencanaan di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, merencanakan di dalam kehidupan rumah tangga kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, merencanakan sesuatu bahkan di dalam pelayanan Tuhan. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu jadilah orang yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Penulis kitab Amsal sudah mengingatkan kepada kita, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal 27 ayat yang pertama. Tuhan Yesus sendiri memberikan satu ilustrasi. Ketika ada seorang kaya yang mau menikmati kehidupannya, tetapi justru pada malam itu nyawanya diambil. Di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Manusia juga sangat terbatas. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak dapat mengetahui semua yang terjadi. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kemampuan manusia memikirkan yang terjadi di depan itu sangat-sangat terbatas. Kita tidak seperti Tuhan yang tidak terbatas. Tidak peduli apa yang kita rencanakan atau kita pikirkan, kita tidak pernah tahu pasti apa yang akan kita alami besok. Besok kita akan bertemu dengan siapa, mengalami peristiwa apa, apakah kejadian itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tidak pernah tahu. Itu adalah keterbatasan kita. Namun kita tahu satu hal, Tuhan itu ada bersama dengan kita dan Dia memimpin hidup saudara dan saya. Penulis kitab Yakobus juga mengingatkan bahwa hidup manusia dikatakan seperti uap yang sebentar ada kemudian hilang. Gambaran ini menunjukkan betapa hidup manusia sangat-sangat terbatas. Hari ini ada, besok tidak tahu lagi ada di mana. Uap itu tidak bersifat permanen. Begitu pula dengan hidup manusia. Dan manusia itu sangat lemah. Atau di dalam bahasa pemazmur, hidup manusia digambarkan seperti rumput. Artinya manusia itu lemah dan fana. Dengan mudah semua yang dimiliki atau dibanggakannya akan pudar dan berlalu. Ingatlah, semuanya itu akan segera berlalu. Seperti rumput atau bunga di padang bila Tuhan menghembus dengan nafasnya. Di dalam Mazmur 103 ayat 15-16 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yakobus 1 ayat 10-11 dikatakan, karena matahari terbit dengan panas yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Itulah gambaran kehidupan sebagai manusia yang fana dan terbatas. Dan tanpa Tuhan, kita tidak berarti apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia terbatas karena memang kita adalah ciptaan. Tuhan tidak terbatas karena Dia adalah pencipta kita. Yakobus mengingatkan pada setiap kita untuk kita tidak menjadi sombong. Yakobus juga memperingatkan bahwa tanpa menyertakan Tuhan di dalam perencanaan akan menghasilkan kesombongan karena melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Yakobus tidak menegur orang yang merencanakan segala sesuatu atau mereka ini dapat untung. Tetapi yang Yakobus hendak tegur adalah kesombongan mereka karena mereka memegahkan diri atas apa yang mereka miliki dan akan mereka miliki. Mereka menjadi orang yang melupakan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika kita tidak melibatkan Tuhan atau kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan di dalam rencana hidup kita? Kalau kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan, artinya kita tidak memerlukan Tuhan yang menguasai masa depan kita. Ini menunjukkan kejatuhan kita dan kita sudah menjadi orang yang sombong. Kalau kita mau sungguh-sungguh memahami segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada yang pasti dari apa yang kita rencanakan. Semua yang terjadi di luar kendali kita. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19, ini semua di luar perhitungan kita sebagai manusia. Tidak ada yang bisa menebak. Mari kita belajar merencanakan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Percaya kepada Dia. Bergantung sepenuhnya kepada kedaulatannya di dalam segala hal. Mari dengan rendah hati kita menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan yang berdaulat. Kita serahkan masa depan kita, keluarga kita, masa depan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kita, orang tua kita. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hidup ini begitu singkat, sama seperti uap. Sebentar kelihatan, lalu lenyap. Jangan menyombongkan diri. Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak dan membenci mata yang sombong. Namun Dia mengasihi orang yang rendah hati. Libatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan kita. Bersandar kepada Tuhan dan akuilah Dia di dalam segala hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh memberkati setiap kita. Khotbah saya akan saya tutup dengan satu pujian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Biarlah pujian ini sungguh memberkati setiap kita. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan, hormat